Lilis izin kamar mandi. Ya. Silakan Bu Lilis, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kelihatannya anak-anak semua ceria dan sehat. Apa mungkin karena kemarin habis liburan minggu ya? Kemarin habis ketemu Bu Guru, jadi saya seneng. Alhamdulillah. Jangan lupa walaupun sudah pandemi sudah agak mereda, jangan lupa 3M, yaitu apa 3M? Memakai masker, Cuci tangan Cuci pakai tangan. dan menjaga jarak. Tetap prokes ya meskipun sudah reda. Semoga kita bisa ketemu lagi di pembelajaran luring, jadi tidak seperti ini banyak kendalanya. Sebelum pelajaran kita berdoa dulu ya anak-anak. Coba Ibu minta tolong Mas Jawahir ketua kelas pimpin doa. Nggih Bu Guru. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Guru, mari kita bersama-sama berdoa sambil menundukkan kepala, doa sebelum belajar nggih. Sudah hafal semua ya? Ya. Oke. Kami persilahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Guru. Terima kasih Mas Jawahir sudah memimpin doa kita semua. Untuk lebih semangat, ayo kita menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita sebagai pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Ayo silakan. Kita ikuti dengan seksama, semua duduk yang rapi, kita bernyanyi bersama. Garuda Pancasila, Patriot Terima kasih anak-anak sudah semangat menyanyikan lagu nasionalisme ya. Semangat, tetap semangat ya. Semangat Guru. Meskipun sudah jam kedua harus tetap semangat. Baiklah. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengabsen teman-teman di Jimit. Apakah sudah bisa bergabung semua atau belum ya? Coba saya absen dulu. Ahyani, oh sudah ada ya? Sehat, Mbak Ahyani? Ada Bu. Alhamdulillah. Mas Lutfi, ada belum ya? Hadir Bu. Alhamdulillah. Sehat Mas Lutfi? Sehat Bu, saya sedang sedih Bu. Tim futsal Jawa Barat kalah sama Papua Bu. Wah, tidak apa-apa, permainan itu memang tidak harus selalu menang karena kan permainan itu tujuannya untuk menjalin sportivitas. Jadi tetap semangat, kalah menang itu hasil akhir, yang penting tetap berjuang atau tetap ikut pertandingan. Mungkin itu saja ya. Ketemu lagi minggu ini kapan? Terus, baiklah. Sekarang Bu Guru tanya, tadi kemarin kan hari Sabtu Bu Guru sudah nge-share LKPD, bahan ajar, absen, dan PowerPoint dari pembelajaran ini. Apakah sudah pada di-download anak-anak?
Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah coba Sudah, Bu. didiskusikan? Sudah coba didiskusikan belum ya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, coba nanti dilihat ya. Baiklah, kita nih tadi guru sudah ngecek di Google Classroom-nya tuh diskusinya ya, ternyata ramai juga. Diskusinya sudah berjalan lancar, nanti kita tinggal presentasikan hasil diskusinya. Terus, nah, baiklah, sekarang kita masuk materi penerapan fungsi kuadrat. Tapi sebelum masuk materi ini, Ibu mau tanya dulu, pada pertemuan yang lalu sudah dibahas apa ya? Coba siapa yang masih ingat? Mbak Debbie, sebelum hari ini, pertemuan kemarin, kita membahas apa ya? Kita membahas Apa, ayo? apa ya? Rumus umum ya, Bu. Ya, itu termasuk di dalamnya. Babnya apa ya? Apa ya, teman-teman? Saya lupa. Apa ya? Siapa yang masih ingat ya? Ya, rumus umum fungsi kuadrat, Bu. Fungsi kuadrat, Bu. Terus apa lagi sih? Menggambar gitu, Bu. Apa tuh? Oh iya, Seperti menggambar itu. grafik fungsi Oh, iya. kuadrat. Betul, Mas Lutfi. Sebelumnya lagi ada materi apa? Sifat fungsi Sifat-sifat kuadrat. Aduh, ini habis hari Minggu pada jadi lupa semua ya. Ngantuk, Bu. Ngantuk. Tadi habis nyanyi ngantuk ya? Ya Tadi pagi sudah. sarapan nasi goreng, Bu. Jadi sekarang ngantuk. Ya tetap semangat, harus tetap semangat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu apa? Siswa dapat merumuskan fungsi kuadrat. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan fungsi kuadrat. Yang ketiga, siswa dapat menafsirkan fungsi kuadrat. Kan pas pelajaran sebelumnya kita sudah membahas menggambar grafik, terus menentukan sifat-sifat yang berlaku pada fungsi kuadrat. Sekarang kita akan merumuskan. Ini karena dalam bentuk soal cerita, karena penerapan ya. Nah, selanjutnya, materi prasyarat tadi sudah disebutkan. Materi sebelum yang lalu ya, materi yang lalu kan kita sudah sebutkan. Coba Bu Guru mau menanyakan, masih ingatkah? Coba Bu Ahyani, coba Ya, Bu. sebutkan unsur-unsur apa untuk menggambar suatu grafik, langkah-langkahnya masih ingat enggak ya? Coba diingat. Langkah-langkah. Mencari dulu titik potongnya, Ibu. Iya, pinter. Habis itu titik potong terhadap apa ya? Titik potong terhadap sumbu X dan Y. Iya, betul. Itu langkah pertama. Langkah selanjutnya coba Mas Lutfi. Sehabis menentukan titik potong, terus menentukan apa ya? Mas Lutfi, ada apa enggak ya? Ya, Bu. Siap, Bu. Ada. Coba. Menentukan titik puncak ya, Bu? Iya, betul. Terus mencari nilai diskriminan. Oh, iya. Kemudian mencari titik balik. Nah, Titik. diingat lagi ya, nanti dipelajari lagi ya. Kok sudah lupa ya? Baru 1 minggu yang lalu. Nah, untuk sifat-sifat fungsi kuadrat, coba masih ingat nggak? Grafik ini harus seperti ini, kenapa gitu? Sifatnya dilihat dari apa? Nilai A-nya. Oke, siap. Kalau ya diskriminannya betul ya, Mas Lutfi juga betul, berdasarkan nilai diskriminannya juga. Kalau A-nya positif, kurvanya menghadap kemana ya anak-anak? Siapa yang ingat? Ayo, kalau kurvanya A-nya positif. Atas. Oh Ke atas, iya, Bu. betul. Kayak mangkok, Bu. Iya, kayak Iya, mangkok, kakaknya ke atas. Bu. Berarti
Nah, betul Mbak Mardiana, betul. Sambil saya mengingat ulang lagi ya sebelum melanjutkan ya. Terus kalau diskriminannya sama dengan 0 berarti dia memotong atau menyinggung atau tidak memotong dan tidak menyinggung ya. Coba diingat. Menyinggung. Iya, betul sekali Mas Jawahir. Berarti kemarin pas Bu Guru menerangkan memperhatikan ini Mas Jawahir. Terima kasih Mas Jawahir. Jadi Bu Guru. Nah, berarti kan sudah mulai ingat ya materi yang lalu ya. Kalau sudah nanti kita baru bisa melanjutkan. Nah, kegunaan dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya tidak hanya di bidang matematika, tapi juga di bidang di mata pelajaran yang lain. Nanti kita akan lihat di LKPD-nya bahwa fungsi kuadrat itu tidak hanya berhubungan dengan matematika, terutama nanti mencari nilai maksimum dan minimum. Itu sangat penting sekali. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, tahapan-tahapan yang harus kalian tempuh untuk membahas materi ini ya. Sudah mengunduh materi ajar dan LKPD, sudah ya? Sudah? Sudah belum mengunduh? Sudah, Bu. Sudah. Mempelajari dan diskusi, Sudah, Bu. tadi sudah. Tahap kedua sudah ya. Kita bahas bersama. Sudah siap dibahas bersama kelompoknya yang mau presentasi? Dari 3 kelompok? Siap, yakin. Coba sebelum dibahas, Bu Guru tayangkan dulu. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD ya. Ada 3 di situ tadi sudah Ibu share kan ya. Coba bisa dilihat lagi, sudah di print kan? Bisa dilihat ya. Ada 3 permasalahan. Yang pertama itu apa? Masalah apa ini? Gambar apa sih ini? Kembang api, Gambar Bu. apa? Kembang api, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ada tulisannya, Bu. Oh iya. Iya, tapi kan kadang-kadang mungkin dikira kembang api atau apa, korek apa-apa ya. Iya, itu gambar kembang api. Nah, ini nanti dalam permasalahannya itu seperti ini ya. Bisa dibacakan coba. Mas Jawahir dibacakan tolong permasalahannya masalah kembang api. Iya Bu Guru, ini mau minum sebenarnya Bu Guru malah suruh baca. Ya udah Bu Guru baca. Ya, siapa yang mau baca? Ya, boleh. ya dalam rangka peringatan saya HUT RI, pemerintah Kota A mengadakan pesta kembang api. Pemerintah Kota A menyediakan suatu tempat sebagai tempat menembak kembang api. Jika sebuah kembang api ditembakkan ke atas dan setelah T detik, kembang api akan mencapai ketinggian H meter. Ketinggian kembang api tersebut ditentukan dengan pendekatan rumus HT sama dengan negatif 16T kuadrat ditambah 200T ditambah 4 dengan H menyatakan ketinggian kembang api dalam meter, T menyatakan waktu tempuh kembang api dalam menit. Ya, ini Saya untuk bingung ya Bu ya. Bingung ya? Ini adalah soal hot. Jadi harus diperhatikan dengan seksama pertanyaannya. Ini salah satu soal yang termasuk di dalamnya adalah soal hot. Jadi kita harus benar-benar nanti memaparkan dengan jelas sejelas-jelasnya. Untuk yang permasalahan kedua sama ketiga nanti Ibu gunakan untuk evaluasi keterampilan dan evaluasi ya ini untuk evaluasi mandiri dan evaluasi keterampilan yang kelompok ya. Nanti yang kedua dan ketiga untuk hari ini kita bahas yang masalah pertama saja. Coba sudah siap kelompok 1, 2, 3 siapa yang mau maju? Ayo kelompok 1 ini siapa ya? Kelompok 1 coba siapa yang siap maju? Mardiana ini ketua kelompoknya atau Mas Jawahir boleh atau Mbak Mariatun atau Mbak Cici boleh silakan atau mau kelompok 2 dulu Mbak Yani, Mas Lutfi, Mbak Debi, Mbak Ahyani iya kelompok 2 ya. Ya berarti nanti yang kelompok lain 2 aja Bu. Ya boleh. Ya izin share Bu ya jawabannya. Ya, silahkan Mbak Ahyani.
Bisa? Ya. Sudah bisa belum? Kan Bu ya soalnya. Iya. Sudah muncul Ya. Ibu? Oh iya, Ya. sudah. Coba Ya, jadi dibaca. Pertanyaannya kan sudah dibaca, dibaca silakan nanti jawabannya soalnya. aja. Jawabannya saja, kan tadi pertanyaannya sudah. Iya Bu Guru. Jadi dari soal cerita yang nomor 1 itu gambar grafik fungsi kuadratnya itu yang C Ibu, kurvanya menghadap ke bawah. Itu yang Ya. sesuai dengan cerita nomor 1. Ya, Ibu tampung dulu. Kemudian yang kedua, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan permasalahan tersebut? Permasalahan yang pertama, kembang api yang ditembakkan tersebut akan berhenti pada ketinggian tersebut. Itu pernyataannya benar, Bu. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, persamaan ketinggian kembang api tersebut merupakan persamaan kuadrat. Kalau itu pernyataannya salah, Bu. Ya, terus. Terus yang ketiga, apa ya itu syarat Saat- Ibu ya? Ya. Sifat. Saat T0. Saat T sama dengan 0, detik kembang api ditembakkan ke atas, maka ketinggiannya adalah 0 meter. meter. Itu pernyataannya benar, Ibu. Oh iya, coba nanti kita bahas. Terus. Iya. Kemudian yang terakhir apa, Bu ya? Nggak jelas Kembang dibacanya, api Bu. tidak akan diperbesar, nggak bisa ya? Kembang api tidak akan mencapai ketinggian 700 meter. Ya, itu kalau itu pernyataannya benar, Ibu. Oh benar. Coba ada kelompok lain yang salah, apa salah yang maksudnya yang berbeda. Yang berbeda coba ini Bu siapa? Bu Saya Mariatun. Bu. Silakan Bu Mariatun. Iya Bu, izin share screen Bu. Ya. Dari kelompok berapa ya, Bu Mariatun? Dari kelompok 1 Bu. Kelompok 1. Wah, Iya. diborong kelompok 1 ini. Ih, kelompok 1 apa 2 ya Bu? Kok saya lupa? Maaf Bu. Oh ketiga ya Bu, iya maaf Bu, salah baca berarti saya. Sudah tampil Bu? Ya. Ah, sudah. Ini Bu, tadi malam kan saya minta bantuan kakak yang lagi kuliah itu, terus diajarin gitulah Bu. Jadi ini saya mau mempresentasikan apakah ada dari teman-teman yang jawabannya sama atau tidak gitu Bu. Nah ini soalnya kan ya Bu ya. Ya. Terus, nah ini datanya. Jadi kembang api yang ditembakkan tersebut kan berhenti pada ketinggian tersebut, itu benar. Jadi karena fungsi kuadrat memiliki titik balik maksimum sehingga akan berhenti di satu titik. Untuk pernyataan kedua benar, karena bentuk umum fungsi kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian pernyataan ketiga itu salah. Alasannya karena T sama dengan 0, maka H0-nya itu negatif 16 dikalikan 0 kuadrat ditambah 200 dikalikan 0 plus 4 itu hasilnya nanti 4. Kemudian pernyataan selanjutnya itu benar. Jawabannya jelas nggak Bu? Jelas. Itu ya, iya. Terus pernyataan selanjutnya itu juga benar. Jadi nanti alasannya sesuai dengan hukum Newton, gaya tarik bumi terhadap benda. Terus ini kesimpulan terakhirnya Bu, bentuk gerak kembang api yang ditembakkan ke atas merupakan gerak parabola yang ditentukan ketinggian maksimumnya. Nah itu jawabannya setuju Bu. Terus ini jelaskan pendapatmu. Nah ini kesimpulan terakhirnya Bu. Lintasan kembang apinya berbentuk parabola. Nah, seperti ini Bu jawaban dari kelompok kami. Coba Terima kasih, Bu. Terima kasih dari kelompok 3 ya. Coba yang kelompok 3 Ya, jangan ini ditutup ya. Jangan ditutup. Jangan ditutup. Ya, kita bahas 2 kelompok saja ya. Nanti
waktunya mungkin takutnya tidak cukup ya. Kita bahas 2 kelompok, nanti yang lain dikoreksi kalau memang belum benar, nanti diperbaiki baru di-upload ke Google Classroom ya sebagai tugas ya. Kita bahas satu-satu ya. Coba Mbak diataskan. Ataskan ya. Kita bahas tadi ya. Ataskan yang paling atas. Mbak Mariatun ya. Atas yang paling atas. Ya, terima kasih. Kurang lagi dikit lagi. Kurang tengah ya. Nah, itu kan ya gambar bentuk gambar bentuk lintasan kembang api. Kembang api tadi fungsi kuadratnya berbentuk apa? Min 16 T kuadrat ditambah 200 T ditambah 4. Nah, itu bentuk umum fungsi kuadrat tadi apa? Bentuk umum fungsi kuadrat. Coba Mbak Ayani, bentuk umum fungsi kuadrat AX kuadrat ditambah BY ditambah C. Iya, betul. Mirip nggak dengan fungsi yang ada di masalah 1 itu? Mirip, Ibu. Nah, mirip. Berarti itu fungsi kuadrat. Betul. Tadi punya kelompoknya Mbak Ayani diberi alasan nggak ya? Mungkin sudah tahu, tapi nggak diberi alasan ya tadi ya. Iya. Iya, Ibu. Nanti dilengkapi ya yang kelompok yang belum ada. Jadi alasannya karena fungsi kuadrat, maka bentuknya kurva, berarti antara B dan C ya Mas? Ya kan? Nah, iya, Ibu. Itu kenapa kok milih C? Alasannya kenapa? Menghadap ke bawah dan menghadap ke atas. Kalau menghadap ke bawah tadi sudah dibahas. Tadi siapa ya Mas Lutfi yang jawab kalau ke bawah mangkoknya berarti A-nya bagaimana ya? A-nya negatif, Bu. Betul. Mas Lutfi. Ya, makanya dia memilih C. Jadi untuk memilih jawaban juga harus punya alasan. Mungkin memang udah tahu alasannya, tapi biar lebih lengkap nanti ditambahi alasan ya. Terus yang nomor 2, coba Mbak Mariatun dinaikkan jawabannya. Ya, kita bahas ya. Nah, tadi betul ini Mbak Mariatun sudah lengkap sekali, ini kelompok 3 ya. Nanti dapat bonus dari Bu Guru karena ini jawabannya lengkap. Kuota gratis ya Bu ya. Iya, kuota gratis ya. Nah, untuk nomor 2, manakah pernyataan berikut ya? Kita kembang api yang ditembakkan tersebut akan berhenti pada ketinggian tersebut. Ya berhenti. Kenapa? Karena fungsi kuadrat mempunyai titik balik dan titik puncak. Jadi pasti berhenti. Itu di situ alasannya benar sekali itu. Ini Mbak Mariatun kakaknya kuliah apa ya? Karena ini ada hubungannya dengan fisika. Oh, pantas. Ya, boleh bertanya itu boleh. Kalian bisa mencari referensi seluas-luasnya. Bisa lewat internet, bisa menanya kepada ahli. Boleh, karena tadi sudah disampaikan bahwa untuk materi fungsi kuadrat ini kaitannya tidak hanya dalam bidang matematika, tapi juga dalam pelajaran lain. Terus, nah, ketinggian tersebut, yang D ya, persamaan ketinggian kembang api tersebut merupakan persamaan kuadrat. Tadi yang sudah dijawab siapa ya tadi ya? Mbak Ayani apa ya? Bentuk fungsi kuadrat tadi apa ya? Coba. Apa Ibu? Minta tolong Bu diulangin Bu. Bentuk umum fungsi kuadrat tadi apa ya? Coba diulangi lagi. Apa ada yang mau nyebutkan yang lain? Bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BY ditambah C Bu. BX ditambah. Iya, Mas Lutfi coba. Saya, Bu. Ya. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, Bu. Wah, cerdas anaknya Bu Guru ini ya. Ternyata. Ya itu karena dia berbentuk ax kuadrat plus bx plus c. Tadi fungsinya juga itu ya. Maka dia merupakan persamaan kuadrat karena bentuknya kan sama. Cuma bedanya itu T karena dia ketinggian dalam T detik ya. Jadi jelas ya jawaban nomor 1 yang D itu benar. Yang C, T sama dengan 0. Tadi di sana sudah dihitung. Berapa ketemunya tadi Mbak Mariatun? Berapa? 4 tadi ketemunya 4. Betul ya. Nah, padahal di sana pertanyaannya apa? Kembang api ditembak ke atas ketinggiannya 0. Berarti kan salah. Pernyataannya menjadi salah. Itu ada alasannya semua ya. Ini Ibu bangga sekali ini diberi alasan.
Jadi pembahasannya lebih detail ya. Terus yang gerak kembang api dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, ini ada hubungannya dengan apa? Coba tadi jawabannya saya tadi lihat apa ya? Hukum Newton. Bisa diingat lagi waktu pelajaran IPA. Kan ada hubungannya. Matematika itu sangat berkaitan dengan semua mata pelajaran. Salah satunya IPA. Karena hukum Newton itu bunyinya apa ya? Coba ada yang ingat nggak ya pelajaran IPA? Gaya tarik ya Bu? Iya, Itu gaya tarik. ya Bu ya? Iya, daya tarik bumi terhadap benda. benda dulu ya. Pelajaran SMP IPA ya kalau nggak salah ya. Daya gravitasi itu adalah daya tarik bumi terhadap benda. Jadi benda itu akan kembali ke bumi. Misalnya kembang api itu dilemparkan ke atas, pasti dia akan kembali ke bumi karena ada gaya gravitasi. Berarti jawabannya pernyataannya adalah benar. Jelas ya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Nah, selanjutnya yang kesimpulan. Bentuk gerak kembang api akan ditembakkan ke atas, maka perhitungannya apa? Tujuannya mencegah jatuhnya pecahan kembang api ke arah penonton. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak anak-anak? Setuju Bu. Setuju Bu. Setuju. Bahaya itu. Inilah gunanya pelajaran matematika ya. Harus bisa memperhitungkan dengan sesama karena untuk menjaga keamanan. Kalau perhitungannya salah kan membahayakan nyawa banyak orang. Nah, itulah gunanya matematika. Jadi matematika dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bermanfaat. Nah, coba ada yang mau bertanya untuk masalah yang ini satu tentang kembang api. Ada yang mau bertanya? Boleh? Sepertinya sudah jelas ya, Guru ya? Sudah jelas belum ya, anak-anak? Sudah jelas Bu Guru. Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Nah, dari kasus 1 dan Cukup, Bu. kasus 2 dan Jelas. kasus 3 ya. Ya, kalau sudah berarti ini tinggal berapa menit ya waktunya ya? Tinggal 5 menit Maaf ya. Bu, berarti ini presentasinya ditutup aja dulu ya Bu ya? Iya, presentasinya ditutup dulu. Oh iya. Kita tutup Bu, ya. terima kasih. Untuk masalah yang kedua sama ketiga, nanti kalian perbaiki lagi dengan alasan yang jelas dan tepat. Kalian harus mencari referensi seluas-luasnya, bisa lewat internet, bisa lewat orang ahlinya langsung ya. Nanti diperbaiki lagi, kemudian diupload yang rapi, dikumpulkan, nanti akan Ibu beri nilai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, sekarang Cukup Bu. cukup ya? Cukup. Ya udah kalau cukup, tadi sudah diambil kesimpulan ya bahwa dalam untuk mengerjakan permasalahan matematika langkah pertama apa tadi? Langkah pertama? Ayo siapa yang bisa ingat? Langkah pertama harus apa? Harus mengubah soal cerita ke dalam kalimat matematika. Kemudian menyelesaikan kalimat matematika tersebut menjadi sebuah penyelesaian. Kemudian yang ketiga bisa menafsirkan permasalahan yang ada ke dalam sebuah pernyataan ya kan tadi sesuai ya dengan tujuan pembelajarannya soal yang kita bahas tadi ya. Iya Ibu. Sudah jelas ya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, berarti kita merefleksi diri ya. Nanti kalian bisa merefleksi temannya. Ini bukan merefleksi diri sendiri. Nanti kalian isi di LK kan sudah ada ya. Misalnya saya setelah mempelajari ini saya menguasai berapa persen, saya anggap saya berapa. Kalau saya hanya 70% ya saya isi 7, kalau saya 60% ya saya isi 6. Ya, diisi ya nanti ya, jujur saja. Oh saya ternyata belum paham Bu, diisi aja berapa ya. Mungkin gitu saja ya.
Nah, untuk pertemuannya akan datang remedi dan pengayaan. Karena materi ini adalah materi terakhir untuk fungsi kuadrat sesuai dengan kompetensi dasar. Nanti pada pertemuan yang akan datang, Ibu akan mengadakan ulangan harian. Untuk siswa yang nilainya masih di bawah KKM, nanti ada soal remedi akan Ibu share di Google Classroom ya. Dan nanti yang nilainya sudah memenuhi KKM juga Ibu beri soal pengayaan supaya lebih menguatkan materi fungsi kuadrat. Nah, itu saja dari Bu Guru. Nanti kalian, oh iya Bu Guru pernah share pada pertemuan kedua yang membuat video pembelajaran alat peraga permainan kartu fungsi kuadrat ya, pernah ya? Nah, nanti di sana dibuat video, dimasukkan ke YouTube, nanti dikirim ke Google Classroom. Nanti akan Ibu nilai bersama dengan guru-guru yang lain. Nanti yang video terbaik dengan langkah-langkah penyusunan alat peraganya bagus, nanti akan mendapat kenang-kenangan dari Bu Guru. Siap? Sudah siap ya? Mungkin itu saja ya dari Bu Guru. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang diperoleh hari ini bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Mungkin itu saja ya. Kita cukupkan sekian dengan kita sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.